Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Parmi. Di sini saya akan membahas materi tentang perdagangan internasional IPS terpadu kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran selesai, murid dapat 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Membedakan ekspor dan impor. 3. Mengidentifikasi cara dan alat pembayaran perdagangan internasional. 4. Mengidentifikasi faktor pendorong perdagangan internasional. 5. Menganalisis manfaat dan hambatan perdagangan internasional. 6. Menganalisis kebijakan perdagangan internasional. Apakah kalian mengetahui arti dari perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses jual beli barang dan atau jasa antara dua negara atau lebih. Sekarang kita akan membahas ruang lingkup perdagangan internasional. Apa saja ruang lingkup perdagangan internasional? Pertama, perpindahan barang dan atau jasa dari satu negara ke negara yang lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Kelima, perpindahan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perdagangan melalui kegiatan ekspor dan impor. A. Ekspor. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor merupakan kegiatan memasarkan barang dan atau jasa dari dalam negeri ke wilayah pabean luar negeri. Apa saja tujuan dari ekspor? Tujuan dari kegiatan ekspor antara lain menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menjaga kestabilan kurs valuta asing. Apa saja keuntungan dari kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor akan mendapatkan keuntungan yang dinamakan devisa. Apa saja bentuk dari devisa? Devisa dapat berbentuk valuta asing, emas, dan surat berharga. Selanjutnya, orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Pembahasan sebelumnya mengenai devisa. Devisa dapat berbentuk valuta asing, emas, dan surat berharga. Apa yang dimaksud dengan valuta asing? Valuta asing merupakan mata uang yang dapat diterima hampir semua negara di dunia dan dapat diperjualbelikan. Contohnya, US dollar merupakan mata uang dari negara Amerika Serikat. Kedua, emas, yaitu negara dapat menerima emas sebagai alat pembayaran internasional yang sah dalam bentuk batangan, bukan emas perhiasan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan surat berharga? Surat berharga merupakan alat pembayaran internasional yang dapat digunakan dalam transaksi antar negara. B. Impor. Apakah yang dimaksud dengan impor? Impor merupakan kegiatan mendatangkan barang dan atau jasa dari wilayah pabean luar negeri ke wilayah pabean dalam negeri. Apa tujuan dari kegiatan impor? Tujuan kegiatan impor antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Apa saja manfaat dari kegiatan impor? Manfaat impor bagi suatu negara antara lain memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, mentransfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek, dan memperoleh bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Selanjutnya, apa saja komoditas impor? Komoditas impor dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Barang konsumsi. Barang konsumsi yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya kedelai. 2. Bahan baku dan bahan penolong, yaitu bahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan industri, contohnya bahan kimia. Ketiga, barang
Industri, yaitu barang hasil olahan bahan baku menjadi barang jadi, contohnya pakaian. Keempat, barang tambang, yaitu barang tambang yang sudah diproduksi lebih lanjut, contohnya pipa baja dan besi. Kelima, barang modal, yaitu barang yang digunakan sebagai modal dalam kegiatan industri, contohnya mesin industri. 2. Cara transaksi dan alat pembayaran. A. Cara transaksi pembayaran internasional. Pembayaran perdagangan internasional dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai terdiri dari cek, wesel bank, dan telegraphic transfer. Pembayaran non-tunai terdiri dari open account, commercial bill of exchange, consignment, letter of credit, dan private compensation. 3. Faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja faktor pendorong perdagangan internasional? 1. Keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Perbedaan kualitas sumber daya alam. 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 5. Perbedaan budaya. 6. Perbedaan biaya produksi. 7. Perbedaan harga barang. 8. Kesamaan selera. 9. Keinginan memperluas jangkauan pasar. 10. Kemajuan pada era globalisasi. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apa saja manfaat perdagangan internasional? Manfaat perdagangan internasional yaitu terdiri dari 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. 4. Melakukan transfer IPTEK. 5. Memperluas pasar. Dan yang keenam, meningkatkan cadangan devisa. Selain manfaat, perdagangan internasional juga memiliki hambatan. Apa saja hambatan perdagangan internasional? Hambatan perdagangan internasional yaitu 1. Perbedaan nilai mata uang antar negara. 2. Memperlakukan kebijakan ekspor dan impor. 3. Pembayaran antar negara sulit dilakukan berisiko besar. 4. Pengenaan biaya masuk yang tinggi. 5. Proses pengirian barang dan atau jasa membutuhkan waktu yang lama. 6. Kebijakan lembaga ekonomi internasional hanya menguntungkan negara anggota. Selain manfaat dan hambatan, perdagangan internasional memiliki kebijakan. Apa saja kebijakannya? A. Tarif bea masuk. Pembebanan pajak atas barang impor yang melintasi daerah pabean. B. Larangan impor, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. C. Subsidi, yaitu perlindungan dan bantuan kepada produsen dalam negeri. D. Kuota impor, yaitu kebijakan untuk membatasi barang impor yang masuk. E. Premi, yaitu kebijakan memberikan hadiah untuk insentif kepada produsen dalam negeri. F. Devaluasi, kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. G. Dumping, yaitu kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada pasar luar negeri. Kesimpulan dari materi perdagangan internasional yaitu 1. Perdagangan internasional dapat dilakukan antar dua negara atau lebih. 2. Perdagangan internasional mendatangkan devisa bagi negara. 3. Perdagangan internasional dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. 4. Perdagangan internasional dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi perdagangan internasional IPS Terpadu kelas 8. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton video
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.